Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Machine Learning Node. Kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pemrograman Python. Untuk mempelajari sebuah bahasa pemrograman memang nggak cukup ya untuk satu hari, 2 hari, atau berdasarkan satu kali pertemuan, 2 kali pertemuan. Tapi nanti saya akan mencoba membaginya dalam beberapa video yang saya usahakan akan saya jelaskan dengan cara sesederhana mungkin. Saya mungkin nggak akan mengcover seluruh materi tentang pemrograman Python, tetapi hanya sedikit basic-basic aja, dan yang kemungkinan akan sering digunakan dalam membuat sebuah program. Harapannya nanti konten ini bisa bermanfaat dan membantu kalian bisa belajar bahasa pemrograman, khususnya Python, dan bisa mengembangkan untuk dijadikan sebuah aplikasi yang lebih bermanfaat. Jadi, langsung saja yuk. Oke, langsung saja ya guys. Untuk materi kali ini, pembelajaran Python dasar kali ini, saya akan menggunakan Jupyter Notebook sebagai media pembelajarannya, biar nanti kita bisa lebih enak, lebih gampang dalam melihat codingan, sekaligus langsung lihat hasilnya seperti apa. Nah, langsung saja kita aktifkan. Di sini saya menggunakan Debian 12 sebagai operating system. Untuk yang menggunakan Windows atau Mac OS, nanti bisa menyesuaikan ya instalasi Python-nya ya. Untuk Windows mungkin bisa menggunakan Conda, Anaconda, biar lebih praktis. Untuk Mac OS mungkin bisa menyesuaikan. Oke, kita start Jupyter Notebook-nya. Oke, sudah mulai. Kita langsung masuk aja. Di sini sudah ada kerangka yang sudah saya buat untuk pembelajaran kali ini. Oke. Nah, kita mulai dengan halo. Jadi pertama kita kenal dengan Jupyter. Ini adalah Jupyter Notebook ya. Ini interface-nya dari Jupyter Notebook. Dia berbasis web. Dia bisa dibuka dengan menggunakan web browser. Kalau kita klik itu Jupyter-nya tadi, nanti akan mengarah langsung ke web browser yang sudah dibukakan tab Jupyter-nya. Seperti yang kita lihat di sini. Kenapa pakai Jupyter? Jupyter adalah free software, open standard, dan web service for interactive computing across all programming language. Jadi selain pakai Python, sebenarnya Jupyter bisa dipakai buat bahasa lain juga. Dan yang pasti ini free, web service, enak buat dicoba-coba, bisa run di server, powerful, dan bisa diajak interaktif. Bisa kasih inline documentation kayak gini. Ini menggunakan markup language, dan bisa di-save filenya serta dijalankan di mesin Jupyter mana saja. Oke, yang paling pertama kita akan belajar bagaimana mencetak teks di Python. Jadi untuk mencetak teks di Python, kita cukup menggunakan perintah print. Sama ya, gampang ya logikanya. Kamu nyetak file, nyetak ini dong, nyetak tulisan, di print aja. Ya udah, ini perintahnya sama, print dalam kurung, terus jangan lupa tanda petik ya. Tanda petik untuk menyatakan sebuah string. Langsung, misalkan kita ketik hello world. Seperti ini. Untuk eksekusinya kita bisa menggunakan klik run yang ada di atas ini atau menggunakan control enter. Nah, hasilnya sudah bisa langsung kita lihat di sini. Ketika kita memasukkan perintah print dengan diikuti oleh argumen hello world yang diapit oleh tanda petik ini, dia akan mengeluarkan string atau teks hello world yang berada di antara tanda petik. Jadi seperti ini. Nah, enaknya kalau pakai Jupyter, misalnya kita mau ganti ya. Ini di sini kita ganti, misalkan menyala abangku, shift enter, maksud saya shift enter, dia akan lihat mengeluarkan
hasilnya. Jadi misalkan kita lagi coding gitu, terus ada error, kita bisa langsung aja edit di bagian yang error atau di bagian yang salah atau yang ingin kita edit, tinggal kita ganti lagi, maka kita bisa langsung lihat hasilnya. Oke, kita masuk ke Python dasar sekarang. Jadi Python ini adalah bahasa pemrograman interpreter. Nanti bisa dicari referensinya antara perbedaan dengan bahasa pemrograman interpreter dan compiler. Kalau bandingannya, Python ini adalah interpreter. Contoh dari compiler adalah bahasa C, Java, itu compiler. Kalau Python, PHP, itu adalah bahasa pemrograman interpreter. Nah, yang perlu diperhatikan adalah aturan dasar penulisan program Python ini. Jadi kalau program Python itu nggak pakai kurung kurawal seperti ini ya. Mungkin kalau kalian sudah punya pengalaman programming di bahasa pemrograman lain seperti PHP atau C atau Java, mungkin dia akan menggunakan kurung kurawal ini untuk menuliskan blok kodenya setelah deklarasi fungsi atau kondisi. Nggak usah pakai titik koma kalau mau ganti baris, hanya menggunakan indent untuk membedakan code block. Kalau mau bikin komen di kode program bisa menggunakan tanda pagar. Nanti kita akan kasih contoh. Oh ya, aturan dasarnya ini ya. Oh, nggak usah rumit dengan tanda kurung kurawal, titik koma, dan hanya menggunakan indent atau tab ya untuk membedakan tiap-tiap code block. Dan kalau mau bikin komen, tinggal menggunakan tanda pagar. Oke, kita lanjut ke variabel. Variabel ini adalah tempat buat nyimpen sebuah nilai. Katakanlah dia sebuah wadah ya, dan wadah itu kita bisa kasih nama apa saja terserah kita, asal tidak menggunakan nama yang sudah di-reserve oleh sistem. Jadi kita bisa menuliskan terserah apa yang menjadi nama variabel kita. Oke, sebagai contoh kita langsung aja ya. Seperti aturan yang kita lihat di sebelumnya, untuk mendeklarasikan variabel cukup menuliskan aja nama variabelnya apa. Kalau mungkin di pemrograman lain ada tanda dolar dan segala macam, kalau di Python ini kita nggak usah. Misalnya kita mau kasih bikin variabel namanya adalah variabelnya adalah nama. Nilainya apa? Tipe data yang akan kita isikan dengan nama itu, misalkan nama saya adalah Son Goku ya, Son Goku. Nah, untuk menyatakan sebuah tag ini kita nggak boleh kayak gini aja, nanti dia akan rancu kan antara mana yang variabel, mana yang value-nya. Untuk itu, untuk value berupa teks, kita harus apit dengan tanda petik seperti ini. Oke, easy kan? Terus misalkan Son Goku ini punya variabel lagi yang namanya tinggi badan. Tinggi badan. Nah, dalam penulisan variabel ini jangan menggunakan spasi ya. Untuk spasi, untuk menyatakan sebuah kalimat yang terdiri dari beberapa kata, bisa menggunakan underscore seperti ini atau dengan membedakan dengan huruf kapital. Kalau saya sih prefernya pakai underscore seperti ini. Nah, untuk tinggi badan kita bisa langsung isi dengan misalkan 180. Nah, untuk menyatakan nilai sebuah angka, ini kita menyebutnya angka dulu kali ya. Untuk angka itu nggak perlu lah, nggak perlu pakai tanda petik. Kalau kasih petik nanti dia akan membacanya dia sebagai teks. Tapi kalau nggak pakai petik dia akan membacanya sebagai angka. Dan angka yang tanpa koma ini kita sebut dengan integer. Nah, ada lagi nih, berat badan. Berat badan. Misalkan adalah 81,5. 81,5. Nah, kita lihat di variabel sebelumnya ini nggak ada koma. Ini tipe datanya nanti akan dibaca sebagai integer. Dan di bawah ini dia punya koma. Nanti tipe datanya akan lain. Dia akan secara otomatis membaca nilai dari variabel ini sebagai float.
Terus ada lagi nih contohnya. Son Goku sudah menikah belum sih? Status pernikahan, menikah. Oh, dia sudah menikah. Kita isi dengan true. Jadi selain tipe data yang teks, angka, ada tipe data lagi yang namanya boolean. Boolean itu cuma true atau false, benar atau salah. Terus ada lagi nih, Son Goku punya anak gak? Oh, punya. Kita tulis nih, anak Son Goku siapa aja. Nah, mungkin kita bisa tulis sebagai teks ya. Gohan, Goten, seperti ini ya. Nah, ini akan dibaca sebagai Gohan atau Goten. Tapi di Python kita bisa menyimpan banyak nilai dalam satu variabel dengan cara dijadikan sebuah list atau daftar. Caranya seperti ini. Dengan menggunakan kurung kotak, kita pisahkan masing-masing value menjadi seperti ini. Gohan, Goten. Nah, kira-kira untuk biodata Son Goku udah cukup kali ya. Kita shift enter atau run pada bagian ini. Tandanya apa? Sudah muncul angka 4, berarti ini dieksekusi untuk perintah keempat. Nah, kita sudah bikin variabel nih. Jadi kita sudah menyimpan data ke dalam memori komputer kita. Terus bagaimana cara menampilkan variabel ini? Oke. Caranya sama dengan seperti tadi. Cukup dengan menggunakan print atau cetak. Misalkan kita mau mencetak namanya saja. Nama. Kita cetak variabel. Dari sini, kalau dia nggak pakai tanda petik, dia akan merefer ke sebuah variabel. Dan kalau kita kasih petik, dia akan mencetak nama apa adanya. Tapi kalau kita hilangkan petiknya, dia akan merefer ke sebuah variabel. Nah, variabel nama isinya apa? Son Goku. Berarti nama kamu adalah Son Goku. Oke, kita mau mencetak biodata Son Goku ini secara lengkap. Enaknya gimana ya? Oh, gampang aja. Kita ketik aja di sini. Oke, misalkan, halo, namaku titik-titik dan tinggi badanku adalah titik-titik sentimeter. Nah, kita mau isi nih apa yang menjadi titik-titik di sini. Caranya, setiap kali kita mau menambahkan variabel di sini, kita tutup dulu nih. Kita tutup dengan tanda petik, kita kasih koma, kita sisipkan nama variabelnya. Nama. Sama juga untuk sini, variabel nama yang akan kita tampilkan, kita tinggal kasih titik, tanda petik, koma. Ini dengan kita isi dengan variabel tinggi badan. Tinggi badan. Setelah kita cetak, kita print, kita eksekusi, maka hasilnya, halo, namaku Son Goku dan tinggi badanku adalah 180 cm. Gimana? Udah dimengerti? Nah, tapi ada cara yang lebih efisien ya menurut saya ya. Jadi kita bisa menuliskan ini tanpa harus menghiraukan menutup dan membuka petik terus ngasih koma bla bla bla, mungkin akan cukup menyibukkan ya. Kita bisa bikin yang lebih simple dan efisien dengan menggunakan print. F ini adalah function. Kita kasih petik di sini, oke. Kita tuliskan lagi, halo, namaku titik-titik dan tinggi
badanku adalah titik-titik sentimeter. Bedanya kalau yang ini kita tinggal pakai, kita hapus, kita ganti titik-titiknya dengan kurung kurawal diikuti oleh nama variabelnya. Ini juga kita ganti dengan nama variabelnya, tinggi badan. Kita eksekusi, shift enter. Nah, hasilnya sama kan? Halo, namaku Son Goku dan tinggi badanku adalah 180 cm. Jadi begitu. Kalau kita sudah membuat variabel, kita menyimpannya dalam memori di komputer, kita tampilkan dengan cara seperti ini, dengan menggunakan perintah print. Oke, next. Tadi saya ngomong soal beberapa tentang tipe data. Jadi di Python itu kita mengenal beberapa tipe data. Cuma kita nggak akan bahas semuanya ya. Kita bahas yang bakalan sering dipakai mungkin. Jadi kita akan mencoba melihat tipe data apa aja sih yang kita pakai tadi barusan. Oke, sekarang kita akan coba cetak print tipe data dari variabel nama adalah, kita kasih koma di sini, type nama. Kita copy untuk melihat nilai variabel yang namanya. Tinggi badan, berat badan, menikah, dan satu variabel yang terakhir adalah anak. Kita sesuaikan ya ini. Untuk tipe data dari variabel tinggi badan, berat badan, menikah, dan anak. Kita eksekusi. Oke. Dari hasil perintah di atas muncul sebuah hasil seperti ini. Tipe data dari variabel nama adalah class str. Str ini adalah string. Penjelasannya ada di bawah ya. String atau biasa dibilang str ini dia menampung berbagai macam karakter termasuk angka. Angka kalau dikasih tanda petik seperti yang saya katakan tadi, dia akan dibaca sebagai string. Terus untuk variabel, untuk angka yang tidak pakai koma, dia bacanya sebagai integer, int. Terus untuk yang pakai koma-komaan gitu, tipe datanya adalah float. Ada lagi tipe data boolean untuk yang true and false. Dan yang terakhir adalah tipe data list. Untuk tipe data yang terakhir ini kita akan jelaskan nanti di bawah. Sekarang kita akan membahas tentang list. Sebenarnya nggak ada yang istimewa dari list. List ini adalah sebuah kumpulan atau sebuah wadah yang bisa digunakan untuk menampung banyak data dalam satu wadah, dan itu bisa macam-macam. Dalam satu list bisa diisi string, integer, float, dicampur, atau integer semua atau string semua, itu bisa. Nah, kalau yang kita contohin tadi seperti yang di atas tadi, ini adalah yang merupakan variabel list, ada yang menggunakan tipe data list adalah variabel anak. Di sini kita mengisi data di dalam list adalah string semua ya. Ada 2 di dalam list ini, isinya string semua. Nah, untuk mengakses list ini kita bisa menggunakan perintah print.
print anak. Anak. Hasilnya akan seperti ini. Gohan dan Goten. Dia dicetak apa adanya dalam bentuk list. Jadi masih ada kurungnya, dia menandakan ini adalah sebuah list di mana elemennya ada dua. Yang satu elemennya berupa string dengan nilai Gohan, dan yang satu ada yang elemen berikutnya ada juga berupa string dengan nilai Goten. Nah, gimana kalau kita pengen mengakses salah satu aja nih? Anak yang pertama siapa ya namanya ya? Gampang caranya ini. Nama variabel diikuti oleh kurung kotak diisi dengan indeksnya. Di dalam ilmu komputer, indeks dimulai dengan nilai 0 ya. Jadi untuk yang pertama atau bilangan pertama adalah setiap bilangan dimulai dengan nilai 0, 1, 2 dan berikutnya. Jadi untuk melihat nilai anak atau nilai anak yang pertama, kita bisa menggunakan print anak diikuti kotak ini, kurung kotak, diisi indeksnya. Kalau indeks yang pertama berarti 0, maka hasilnya Gohan. Untuk indeks berikutnya berarti mengikuti indeks ke-1, yaitu Goten. Nah, bagaimana kalau kita memasukkan indeks yang salah, misalkan indeks kedua, dia akan muncul error sebenarnya. This index out of range, karena indeksnya cuma 0 dan 1. Jadi kalau kita masukkan indeks kedua, dia nggak dapat apa-apa, dia error, dia akan out of range gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau mencetak anak nomor 1. Oke. Nah, berikutnya di baris berikutnya saya mau mencetak anak nomor 2. Anak. Hasilnya akan seperti ini. Terus kalau kita mencetaknya satu-satu ini kurang elegan kali ya. Kalau listnya cuma 2, kalau gini kan gampang, tinggal print anak 0, anak 1. Kalau listnya ada 1000, kamu mau ngeprint ini kan gak masuk akal ya. Kita bisa menggunakan yang namanya perulangan atau looping. Looping itu cara paling mudah untuk menyuruh komputer atau menyuruh bahasa pemrograman itu melakukan perintah secara berulang-ulang sampai menemukan batas yang kita tentukan. Jadi pertama kita akan menggunakan looping for. Nah, looping for ini caranya kalau kita mau melakukan mencetak nilai yang ada di dalam sebuah list, caranya gampang. Ini kayak orang ngomong sebenarnya. For X ini katakanlah nanti yang akan X ini adalah variabel sementara yang akan digunakan untuk menampung setiap nilai yang dibaca dari sebuah list dalam setiap perulangan. Jadi for untuk tiap-tiap X dalam sebuah anak, maka saya akan mencetak X, print X. Maka ini akan muncul Gohan dan Goten. Mudah kan? Jadi ini maksudnya apa? Jadi dalam sebuah variabel anak itu kita akan membaca satu persatu. Setiap kali membaca, untuk bacaan pertama kita akan tampung ke dalam X. Satu kali proses dia akan menampung data yang dibaca
di tiap-tiap elemen di list ini dan dimasukkan ke dalam X. Setelah itu apa, setiap kali pembacaan ini kita akan langsung aja mencetak nilai X-nya. Untuk bacaan yang pertama, dia menemukan nilai Gohan sebagai nilai dari list yang pertama. Untuk bacaan kedua, karena dia mengulang lagi sampai nilai anak ini selesai. Untuk bacaan kedua, dia melakukan yang sama, dia melihat sebuah nilai lagi di list yang kedua. Dia memasukkan ke dalam variabel X, dan kita cetak lagi, dia menemukan nilai, dia mencetak nilai Goten. Seperti itu ya. Gampang kan? Tiap-tiap nilai pada variabel anak dimasukkan ke dalam variabel untuk tiap iterasinya untuk kemudian ditampilkan. Ya, seperti itu. Ada cara lain yang di sini. Misalkan kita ingin tahu jumlah anak ada berapa sih, itu dia menggunakan perintah len atau length. Length artinya panjang, tapi daripada ditulis length kan kelamaan, cukup 3 huruf aja, len. Terus kita masukkan nilai variabelnya untuk mengetahui panjangnya variabel. Oke. Jadi anak ini ada 2 isinya. Anak ini ada 2. Selain menggunakan metode yang pertama, kita juga bisa menggunakan metode for yang berikutnya dengan menggunakan jarak for x in range 0 sampai len anak, atau mungkin kita ganti aja len anak ini menjadi jumlah anak. Kita ganti. Maka saya akan mencetak print anak dari indeks X. Anak indeks X. Ini maksudnya gimana? Untuk range mulai dari 0 sampai dengan 2, bukan sampai dengan 2 ya, 0 dengan jumlah steppingnya adalah 2 kali. Kalau mulai dari 0, jumlah steppingnya berarti, kalau stepping 2 kali adalah step pertama adalah 0, step kedua adalah 1. Jadi kita akan melakukan print anak mulai dari 0 sebanyak 2 kali step. X-nya di sini, 0 di sini akan masuk ke X. Untuk step pertama dia akan di sini berarti nilai X adalah 0 dan anak 0 adalah Gohan. Terus untuk step berikutnya dia akan increment ini menjadi 1, dia akan masuk ke X menjadi 1, dan anak indeks 1 adalah Goten. Kita coba. Oke, sama ya. Untuk range mulai dari 0 dengan jumlah iterasi sebanyak jumlah anak, maka dieksekusilah blok kode di bawah ini, yaitu for in range. Nih, oke. Ada yang belum paham? Tanya aja nanti di kolom komentar ya. Terus berikutnya lagi adalah perulangan dengan menggunakan while. Ini mirip-mirip aja ya. While ini fungsinya adalah menyuruh komputer untuk mengeksekusi suatu perintah selama kondisinya terpenuhi atau selama kondisinya masih true. Misalkan seperti ini, kita bikin indeks pertama adalah, kita pakai indeks sama dengan 0.
Kita bikin variabel indeks sama dengan nama. Kita while kayak ngomong aja pakai bahasa Inggris. While selama indeks lebih kecil dari jumlah anak. Jadi kita sudah bikin ya variabel jumlah anak. Kita akan print ini. Kita akan coba praktekkan. Selain pakai tanda petik 2, kita bisa pakai tanda petik 1 ya untuk mengapit string. Anak ke, kita kasih x di sini ke indeks adalah anak indeks. Kita cetak. Salah. Kenapa tahu salah? Karena kita nggak bisa terminasi. Ini akan melakukan iterasi selamanya karena dia tidak menemukan terminasinya. Indeksnya akan selamanya 0. Kalau selamanya 0, dia selamanya true. Dan kalau selamanya true, dia akan mengeksekusi ini secara terus-menerus. Agar ini berhenti, kita harus tambahkan statement di bawahnya, yaitu index increment. Increment itu caranya plus sama dengan 1. Dari di setiap akhir code block ini, indeks akan dinaikkan nilainya sebesar 1. Jadi untuk perulangan berikutnya, indeks akan jadi 1. Apakah dia masih lebih kecil dari anak? Oh, masih kecil. Akhirnya dia akan ngeprint lagi untuk baris yang kedua. Begitu dia mengulang lagi untuk berikutnya, indeksnya sudah berubah menjadi 2. Apakah lebih kecil dari jumlah anak? Oh, tidak. Karena tidak lebih kecil dari jumlah anak, maka dia akan berhenti. Jadi eksekusi akan seperti ini. Oke. Anak ke 0 adalah Gohan. Anak ke 1 adalah Goten. Nah, kan kalau kita menyebutnya anak ke 0 kan nggak lucu ya. Kita bisa modifikasi di sini dengan menambahkan 1 hingga jadi redaksinya anak ke 1 adalah Gohan, anak kedua adalah Goten. Easy kan? Oke, berikutnya kita masuk ke pernyataan kondisi. Pernyataan kondisi ini adalah singkatnya adalah seperti kalau kita ngomong jika kondisinya begini, maka akan terjadi itu. Tapi dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, contohnya seperti ini. Kita akan coba lagi dengan menggunakan for x in anak. For x in anak, if jika x nilainya sama dengan Gohan, kita akan melakukan print, ya, katakanlah seperti ini ya. Saya menemukan nama Gohan di urutan ke X. Oh, bukan. Saya akan indeks. Oke. Kita bikin indeks dulu di sini. Indeks. Kita mulai dari 0.
X plus sama dengan 1. Oke. Karena tadi ada nilai yang namanya Gohan, saya menemukan nama Gohan di urutan ke 0. Gimana kalau kita ganti dengan nama Goten? Oh, ini kita ganti juga dengan nama Goten ya, biar nggak rancu. Saya menemukan nama Goten di urutan ke 1. Nah, bagaimana kalau kita mencari nama yang nggak ada? Oke, sekalian aja ya kita bikin pencarian. Kita bikin cari variabel, cari Goten. Kita ganti X ini menjadi variabel cari. Saya menemukan nama apa yang kita cari di urutan ke, nah, saya menemukan nama Goten di urutan ke 1, masih sama. Nah, misalkan kita mau cari Cici, hasilnya tidak ada karena memang nggak ada nama Cici di dalam daftar. Bagaimana untuk handle ini? Kita bisa menggunakan statement else di sini. Print nama yang kamu cari nggak ada. Kalau kita tetap menggunakan nama Cici di variabel cari ini, maka yang muncul adalah nama yang akan kamu cari nggak ada. Ini akan di print 2 kali karena dalam list itu isinya 2. Jadi dia akan men-scan line ke 1, oh nama yang kamu cari nggak ada. Di bagian kedua juga nggak ada. Jadi akan di print sebanyak 2 kali. Oke? Oke, sekian dulu untuk bukan materi ya, untuk sharing pemrograman Python dasar ini. Mudah-mudahan bermanfaat.